Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Anggesyani, ada Febrian Alfri, dan ada Eka Putri. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang data dan peluang. Selamat belajar semuanya. Yang pertama ada peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Istilah yang sering digunakan dalam peluang yaitu ruang sampel, yang artinya himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada titik sampel, yaitu anggota dari ruang sampel. Dan ada kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Rumus dari peluang ada frekuensi relatif, yaitu banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Selanjutnya, apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai NK dapat dicari dengan rumus PK sama dengan NK per NS, dengan K merupakan himpunan bagian S. Pendekatan probabilitas yang berbeda. Ketika kita mengatakan bahwa peluang mendapatkan gambar pada pelemparan sebuah koin adalah setengah, kita menggunakan model yang mengekspresikan keyakinan kita bahwa banyak lemparan akan menghasilkan proporsi gambar yang kira-kira setengah. Model ini dikenal sebagai pendekatan frekuensi. Secara umum, jika kita ingin menentukan probabilitas peristiwa yang terjadi selama percobaan menggunakan pendekatan frekuensi, kita melakukan eksperimen berkali-kali. Jika N adalah jumlah uji coba yang dilakukan, dan S adalah jumlah keberhasilan, dan P adalah probabilitas, maka dapat kita tunjukkan bahwa P sama dengan limit N menuju tak hingga dari S per N. Probabilitas eksperimental atau probabilitas empiris. Suatu rasio keberhasilan yang digunakan sebagai perkiraan probabilitas dari suatu peristiwa yang terjadi. Yang kedua, pendekatan subjektif, yaitu probabilitas suatu peristiwa adalah ukuran seberapa besar kemungkinan kita merasakan hasilnya, yang tentu saja bersubjektif. Pendekatan teoretik yang ditetapkan untuk probabilitas. Sebuah peristiwa menurut pendekatan teoritis ini didefinisikan sebagai subkumpulan ruang sampel. Ketika dua peristiwa A dan B tidak dapat terjadi pada saat yang sama, peristiwa itu disebut saling eksklusif. A dan B saling eksklusif jika dan hanya jika A irisan B sama dengan himpunan kosong. Aksioma Kolmogorov untuk probabilitas. Jika E adalah peristiwa dan PE adalah probabilitas peristiwa yang terjadi, maka nilai PE adalah lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Jika A dan B adalah peristiwa yang saling eksklusif, yaitu jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka BA gabungan B sama dengan PA plus BB. Dengan kata lain, jika peristiwa A dan B saling eksklusif, maka probabilitas yang terjadi A atau B adalah jumlah probabilitas yang terjadi A dan B. PS sama dengan 1, di mana S adalah ruang sampel, yaitu kumpulan semua hasil. Aksioma 2. Dengan menggunakan pendekatan frekuensi, kita juga dapat menyimpulkan aksioma 2. Misalkan, bahwa A dan B adalah dua peristiwa yang saling eksklusif, dan bahwa kita melakukan eksperimen N kali, A terjadi MA kali dan B terjadi MB kali. Kemudian peristiwa A atau B terjadi
MA plus MB kali, keluar dari N kali. Sekarang PA didefinisikan oleh PA sama dengan limit N menuju tak hingga dari kejadian sukses dibagi total peristiwa, atau dapat dituliskan dengan limit N menuju tak hingga dari MA per N, dan PB sama dengan limit N menuju tak hingga dari MB per N, sehingga nilai PA atau B adalah limit N menuju tak hingga MA plus MB per N, sehingga dapat disimpulkan nilai dari PA gabungan B adalah PA plus PB. Aksioma 3. Probabilitas dari beberapa hasil yang terjadi dalam percobaan adalah 1. Penjumlahan peluang. Yang pertama, ada kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Rumusnya dapat ditulis dengan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Yang kedua, ada kejadian saling tidak lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B, di mana PA irisan B itu menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Yang ketiga, ada kejadian saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Selanjutnya, yang keempat, ada kejadian bersyarat. Jika terdapat dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B, ataupun sebaliknya. Dan rumusnya dapat ditulis sebagai PA irisan B sama dengan PA dikali PB bersyarat A, ataupun bisa ditulis sebaliknya. Teorema 12.4. Jika E adalah kejadian dan E komplement adalah kejadian pelengkap, maka PE komplement sama dengan 1 min PE. Buktinya, karena E gabungan E komplement sama dengan S, maka mengikuti aksioma 3, ya berarti PS sama dengan 1, sehingga PE gabungan E komplement sama dengan 1. Tapi dari aksioma 2, karena E dan E komplement saling eksklusif, secara sederhana dapat dituliskan PE plus PE komplement sama dengan 1. Sehingga untuk pemecahan masalah ini dapat diperoleh PE komplement sama dengan 1 min PE. Teorema 12.5. P A min A irisan B sama dengan PA min P A irisan B. Buktinya yaitu A adalah A min A irisan B digabung dengan A irisan B, seperti yang telah ditunjukkan pada diagram Venn tersebut. Bagian yang diarsir adalah A irisan B, sehingga PA sama dengan PA min irisan B digabung dengan A irisan B, atau dapat dituliskan P sama dengan A min A irisan B plus B A irisan B. Dari A min A irisan B dan A irisan B saling eksklusif, lalu B A irisan B dari dua ruas dikurangi, jadi diperoleh PA min PA irisan B, sehingga PA min A irisan B.
Corollary 12.6. Jika C adalah subset dari A, maka PC kurang dari sama dengan PA. Buktinya yaitu, jika C adalah subset dari A, maka A min C sama dengan A min A irisan C. Karena A irisan C akan sama dengan C, sehingga PA min C sama dengan PA min PA irisan C, sehingga PA min PC. Karena aksioma pertama PA min C lebih besar sama dengan 0, sehingga kita peroleh PA min PC lebih besar sama dengan 0, atau PC kurang dari sama dengan PA. Teorema 12.7. Jika E dan F adalah dua kejadian belum tentu eksklusif, maka P E gabungan F sama dengan PE plus PF min PE irisan F. Buktinya yaitu E gabung F sama dengan E min E irisan F gabung F. Hal ini dapat dilihat dari diagram Venn yang telah tertera. Area yang diarsir adalah E min E irisan F, sehingga P E gabungan F sama dengan P E min E irisan F plus PF, sama dengan PE min PE irisan F plus PF. Dengan teorema 3 dan E min E irisan F dan F saling eksklusif, maka PE plus PF min PE irisan F, sehingga teorema tersebut terbukti benar. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan sebab hasilnya berwujud suatu bilangan cacah. Selanjutnya, ada metode pada kaidah pencacahan, antara lain yang pertama ada aturan pengisian tempat yang tersedia. Untuk memahami metode ini, kita dapat menjabarkannya menggunakan pasangan terurut. Jika suatu kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara yang berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dalam cara yang berbeda, dan seterusnya, maka kejadian-kejadian itu secara berurutan dapat terjadi seperti N1 dikali N2 dikali N3 dikali cara yang berbeda selanjutnya. Dan yang kedua ada aturan perkalian. Apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam N tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 bisa berlangsung dalam Q1 dan tahap 2 bisa berlangsung dalam Q2 cara, tahap 3 dapat terjadi dalam Q3 cara, demikian seterusnya hingga tahap ke N bisa berlangsung dalam Qn cara. Maka kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 dikali Q2 dikali Q3 dikali dan seterusnya sampai dikali Qn dengan cara yang berbeda. Yang ketiga ada aturan penjumlahan. Sebagai contoh, ada sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam N cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama ada P1 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara kedua ada P2 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara ketiga pun ada P3 kemungkinan hasil yang berbeda. Serta demikian selanjutnya hingga cara ke N ada Pn kemungkinan hasil yang berbeda. Sehingga total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut, yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah seterusnya sampai ditambah Pn dengan cara yang berbeda. Permutasi. Permutasi adalah susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Dalam permutasi perlu dipahami terlebih dahulu terkait faktorial. Hasil kali bilangan bulat dari 1 sampai N adalah N faktorial. Di sini kita ada 4 metode dalam permutasi. Yang pertama, ada permutasi dari elemen yang berbeda, yaitu susunan elemen itu dalam suatu urutan yang diperhatikan. Jika R lebih besar dari N, maka permutasinya yaitu NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial.
Sehingga jika N sama dengan R, maka permutasinya NPR sama dengan N faktorial. Selanjutnya yang kedua ada permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Setiap unsur yang digunakan tidak boleh lebih dari satu kali. Banyak permutasi elemen N yang memuat elemen N1, N2, N3, dan seterusnya sampai Nr dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah Nr adalah NP, N1, N2, N3 sampai Nr sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai Nr faktorial. Yang ketiga ada permutasi siklis. Biasanya digunakan untuk menghitung banyak cara yang dapat dibuat dari susunan melingkar. Rumusnya yaitu P siklis sama dengan N-1 faktorial. Dan yang terakhir, yang keempat ada permutasi berulang, yaitu permutasi yang dalam penyusunannya urutan diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali atau berulang. Banyaknya permutasi ini yaitu P berulang sama dengan N pangkat R. Sedangkan untuk rumus permutasi yang tidak boleh ditulis berulang adalah P tidak berulang sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Next ada kombinasi, yaitu pengelompokan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Biasanya rumus kombinasi ditulis dengan NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Di sini ada binom Newton, yaitu berhubungan dengan bentuk, di mana suku ke R dari bentuk tersebut adalah NCR min 1 dikali A pangkat N min R plus 1 dikali B pangkat R min 1. Selanjutnya ada Bernoulli, suatu percobaan yang hasilnya dapat digolongkan atas keberhasilan atau kegagalan. Jika diambil X sama dengan 1 untuk kejadian berhasil dan X sama dengan 0 untuk kejadian gagal, fungsi massa peluangnya adalah P X sama dengan 0 sama dengan 1 min P dan P X min 1 sama dengan P. Beberapa contoh masalah klasik dalam probabilitas. Yang pertama, masalah ulang tahun. Yang kedua, masalah Monty Hall. Yang ketiga, Degenfight. Yang keempat, permainan yang adil dan tidak adil. Yang kelima, gagasan umum tentang harapan. Yang keenam, masalah kotak sereal. Probabilitas geometris. Ketika kemunculan peristiwa E dapat dijelaskan sebagai bagian A dari gambar geometris B, kita miliki cara lain untuk menghitung probabilitas peristiwa yang terjadi. Secara sederhana, PE sama dengan ukuran A per ukuran B, di mana kata ukuran berarti panjang, luas, atau volume, tergantung pada dimensi 1, 2, atau 3 yang menggambarkan wilayah yang kita bicarakan. Merencanakan data. Merencanakan data dibagi menjadi dua. Yang pertama, histogram, yaitu data dibagi menjadi interval kelas dan frekuensi kemunculan data dalam interval tersebut diplot. Yang kedua, plot kotak dan kumis, juga disebut plot ringkasan 5 angka karena ada 5 angka kunci yang terdaftar. Ukuran tendensi data tunggal. Rumus min, median, modus pada data tunggal. Rumus min adalah X bar sama dengan X1 plus X2 plus titik-titik sampai Sn dibagi dengan N, atau dapat dituliskan dengan X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai N pada Xi per N. Dengan keterangan X bar adalah rata-rata, sigma I dari 1 sampai N pada Xi adalah jumlah seluruh nilai data, dan N adalah seluruh frekuensi.
Yang kedua, rumus median. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai tengah dari data ditambah dengan 1. Sehingga jika kita mempunyai 7 data, maka mediannya adalah data yang keempat. Lalu jika jumlah data genap, maka mediannya adalah nilai data yang tengah ditambah dengan data yang tengah ditambah 1 dibagi dengan 2. Lalu modus adalah nilai data yang sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Ukuran tendensi data kelompok. Untuk rata-rata, X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi, dengan keterangan X bar sama dengan nilai rata-rata, Xi adalah nilai tengah kelompok data KI, dan Fi adalah frekuensi kelompok data KI. Median dari data kelompok yaitu median sama dengan TB plus N per 2 min F per Fm dikali P, dengan keterangan TB adalah tepi bawah dari kelas N per 2, F sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, Fm adalah frekuensi kelas median, dan P adalah interval dari kelas median. Yang ketiga, menentukan rumus modus pada data kelompok. MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P, dengan keterangan TMO adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P adalah panjang interval kelas modus. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan pembelajaran data dan peluang ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semangat mengerjakan latihan soal.